Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Jabal, di daerah Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Oke sahabat, kita sedikit bicara tentang muhasabah atau introspeksi diri. Jadi ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari kita menyempatkan waktu untuk introspeksi diri, karena menurut saya introspeksi diri itu penting. Muhasabah menurut saya adalah kita mengenali jiwa sejati kita. Kita melakukan pendalaman terhadap diri kita. Kita menjernihkan kembali pikiran kita dari pengaruh-pengaruh yang negatif, karena memang tidak dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali prasangka-prasangka, kemudian pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak baik bersarang di pikiran kita. Kita banyak berprasangka kepada orang, kita banyak membenci, kita banyak tidak suka kepada orang, tidak berkenan kepada orang, terlebih orang yang pernah mengecewakan, menyakiti, atau menyinggung kita. Dan senantiasa pikiran negatif, dendam, amarah itu bersarang di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Nah, di dalam muhasabah itu kita kembali untuk menjernihkan kembali pikiran kita agar langkah kita, tujuan kita kembali lurus, langkah kita kembali bersih, pikiran-pikiran kita kembali jernih. Jadi jangan ada dendam, jangan ada prasangka, jangan ada rasa benci, apalagi rasa iri. Nah, untuk kembali menjernihkan pikiran, menyapu bersih sarang-sarang negatif itu memang tidak mudah. Perlu pendalaman yang sangat. Kita perlu untuk mengkaji diri, mengetahui sejatinya kita hidup itu untuk apa, kita diciptakan dari mana, hidup itu untuk apa, tugas-tugas kita apa, kemudian kelak kita kembali itu akan kemana. Nah, terlebih dalam ragam pergaulan di zaman sekarang, yang mana informasi itu sangat cepat sekali terakses, baik secara langsung maupun melalui sosial media. Nah, seringkali informasi-informasi itu tertangkap oleh pikiran kita. Kita lihat dengan mata kita, kemudian kita tangkap oleh pikiran kita. Nah, kita mau nggak mencerna. Nah, disitulah peran dari muhasabah atau kontrol diri itu berlaku. Apakah semua informasi yang masuk gitu kita telan mentah-mentah, kemudian kita cerna, atau langsung kita sebarkan ulang? Karena pikiran manusia itu, setan itu menggoda pikiran manusia itu rata-rata tuh lebih dicondongkan untuk ke hal negatif. Kita melihat berita apa, yang ada udah negatif dulu. Kita lihat berita apa, lihat info apa, melihat siapa orang berkata seperti ini, berkata seperti itu, berbuat seperti ini, berbuat seperti itu, langsung ke menjurus ke negatifnya dulu. Nah, itu adalah sebagai sebuah perangkap atau setan dalam menggiring kita agar pikiran negatif itu senantiasa mengisi hari-hari kita. Nah, dari pikiran negatif itu maka muncullah kemudian energi negatif, perbuatan negatif. Kita mau ngapa-ngapain malas,
karena di dalam diri kita bersarang pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak benar. Itu sahabat, tidak mudah memang untuk mengelola pikiran, tidak mudah untuk kita meluangkan waktu mendalami diri sejati kita, membuang kerak-kerak atau noda-noda yang ada di dalam pikiran kita. Jadi sahabat sekalian, luangkan waktu untuk bermuhasabah, untuk melakukan kontrol diri agar langkah kita senantiasa bersih. Tujuan kita bersih, apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi kesibukan dan aktivitas kita jernihkan kembali semata-mata karena kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, bukan karena ingin riak, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan balasan sesuatu, atau bukan karena ingin sekedar membuktikan bahwa kita tidak seperti itu dan tidak seperti ini. Jadi ayo kita jernihkan pikiran kita bersihkan semua noda-noda yang ada di dalam diri kita isi hari-hari kita dengan pikiran-pikiran positif, kita isi langkah-langkah kita dengan semata-mata semua yang kita lakukan adalah untuk mencari ridho Allah. Adapun yang lain itu nanti mengikuti, yang lain itu insya Allah mengikuti selama langkah kita benar, pikiran kita lurus, pikiran kita positif. Efek-efek yang positif itu juga otomatis akan mendekati kita, menyelimuti kita, dan akan menjadi hikmah buat kita. Baik, saya kira itu sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih.